Baik, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, saya Effendi Supardi dari kelas Sinowi. Pada video ini saya akan mempresentasikan sebuah makalah dengan judul makalah Dampak Pembangunan Tambang bagi Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat. Baik, untuk mempersingkat waktu, maka langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, konsep pertambangan. 1. Pengertian tambang. Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, penguatan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksudkan dengan penambangan adalah menggali barang tambang dari dalam tanah. Dari pengertian-pengertian pertambangan di atas, dapat kita ketahui bahwa pertambangan adalah suatu usaha mengambil dan memanfaatkan bahan-bahan galian. Hakikatnya, pembangunan sektor pertambangan dan energi mengupayakan suatu proses pengembangan sumber daya mineral dan energi yang potensial untuk memanfaatkan secara hemat dan optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Sumber daya mineral merupakan suatu sumber yang bersifat tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, penerapannya diharapkan mampu menjaga keseimbangan serta keselamatan kinerja dan kelestarian lingkungan hidup maupun masyarakat sekitar. Beberapa faktor yang mempengaruhi usaha pertambangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan dalam sistem perpajakan. Yang kedua, kebijakan dalam lingkungan hidup. Yang ketiga, keadaan hidup yang buruk. Yang keempat, harga endapan atau logam yang buruk. Yang kelima, keadaan politik yang tidak stabil. Yang berikut jenis-jenis tambang. Indonesia merupakan suatu negara yang kaya akan sumber daya alam, terutama dari hasil pertambangannya. Jenis-jenis benda yang disebut barang tambang dihasilkan dari pertambangan di tanah air kita antara lain: yang pertama, minyak bumi; kedua, batu bara, timah, biji besi, biji emas, tembaga, intan, nikel, dan masih banyak lagi jenis bahan tambang lainnya. Yang berikut jenis-jenis perizinan tambang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010, ada tiga jenis izin yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya sebagai berikut. Yang pertama, izin usaha pertambangan. Izin usaha pertambangan merupakan legalitas pengelolaan dan pengusahaan bahan galian yang diperuntukkan bagi badan usaha swasta nasional maupun badan usaha asing, koperasi, dan perseorangan. Yang kedua, izin usaha pertambangan khusus. Izin usaha pertambangan khusus dikeluarkan untuk melakukan pengusahaan pertambangan pada wilayah izin usaha pertambangan. Yang ketiga, izin usaha pertambangan rakyat. Pertambangan rakyat adalah salah satu persoalan krusial bidang pertambangan saat ini. Meskipun diusahakan secara tradisional, tetapi kadang meliputi wilayah yang cukup luas, karena diusahakan oleh masyarakat setempat dengan pelaku usaha yang banyak. Yang berikut merupakan dampak pembangunan tambang bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pembangunan tambang di suatu daerah tidak hanya membawa dampak negatif terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat tersebut, tetapi juga membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat di desa tersebut. Adapun dampak yang ditimbulkan dari pembangunan tambang ini terhadap beberapa bidang kehidupan masyarakat di desa tersebut. Yang pertama, dampak sosial. Dampak positif terhadap kehidupan sosial masyarakat desa tersebut. Yang pertama, proses pembakaran batu bara dari PLTU menghasilkan PM2,5 partikel halus yang dihasilkan dari semua jenis pembakaran, termasuk pembangkit listrik. Jika pembangkit listrik dapat dihasilkan dari pembakaran tersebut, maka itu akan mempermudah masyarakat sekitar untuk mendapatkan penerang, sehingga mereka tidak kesusahan mencari sumber listrik dari tempat lain. Yang berikut, menurut kelompok pro, kehadiran pabrik semen ini membawa kesejahteraan bagi mereka. Mereka juga bersedia menerima ganti rugi. Masing-masing mereka juga sudah menerima DP ganti rugi sebesar 10 juta. Yang berikut, dampak negatif terhadap kehidupan sosial yang disebabkan oleh pembangunan tambang tersebut. Yang pertama, menurut Maximus, yang merupakan warga Kampung Lubuk, mengatakan bahwa lokasi penambangan tersebut adalah tanah ulayat warga Kampung Lolok Lubuk. Yang kedua, dari pihak mahasiswa, dalam hal ini Hendrikus Mandela selaku Ketua PMKRI menyatakan penolakan terhadap keberadaan tambang dan pabrik semen di Manggarai Timur.
Alasannya itu, tambang galian C sebelumnya juga pemerintah kabupaten belum mampu menanganinya, apalagi tambang yang direncanakan dengan skala besar ini. Yang ketiga, sementara sebagian warga yang kontra memilih untuk tidak mau menyerahkan lahan mereka kepada perusahaan. Selain karena tanah tersebut merupakan lahan pertanian, mereka juga menolak menyerahkan lahan warisan nenek moyang mereka kepada pihak perusahaan. Yang keempat, sedangkan manajer kampanye jaringan advokasi tambang Melki Lahar menambahkan, rencana penambangan dan pabrik semen ini yang terintegrasi dengan pembangunan PLTU batubara serta terminal pengungkapan dan pelabuhan membawa potensi kerusakan yang dahsyat dan berkepanjangan. Hal ini terjadi mengingat lokasi tambang dan pabrik ini dekat dengan permukiman warga. Debu yang dihasilkan oleh kegiatan industri semen baik pada tahap penambangan hingga pengantongannya berisiko besar terhadap kesehatan pekerja dan masyarakat sekitar. Hasil pembakaran tersebut mengandung senyawa beracun yang jika dihirup dapat masuk hingga aliran darah manusia. Dalam jangka panjang dapat menyebabkan asma, infeksi saluran pernapasan akut, kanker paru-paru, dan memperpendek harapan hidup. Yang kelima, sementara Direktur Bali NTT mengatakan bahwa wilayah yang akan ditambang merupakan satu-satunya ekoregion pembuktian kars di Pulau Flores. Setelah perusahaan berhenti beroperasi, yang tersisa hanya lingkungan yang rusak, di mana lubang-lubang bekas tambang masih menganga tanpa ada proses pemulihan. Yang keenam, aktivitas tambang di sejumlah wilayah itu telah merampas tanah-tanah warga, menyebabkan beberapa orang ditangkap dan dipenjara, serta memicu konflik sosial yang berkepanjangan akibat politik adu domba. Yang ketujuh, ketenangan hidup warga Kampung Lobok dan Lingkololo, Desa Setarpunda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur terganggu. Warga kampung dikejutkan dengan adanya investasi pembangunan pabrik semen di wilayahnya. Yang kedelapan, warga Kampung Lubuk dan Lingkololo, Desa Setarpunda bersikeras menolak tambang mangan dan batu gamping serta pabrik semen karena perusahaan pernah meninggalkan lubang tambang tanpa reklamasi. Yang kesembilan, dampak relokasi membuat warga masyarakat adat tercabut dari tata nilai budaya yang ditopang 3 tungku, yakni Umapeang, Vaiteku, dan Beo. Nilai-nilai yang tak terukir ini dikhawatirkan bakal hilang jika pabrik datang. Selain itu, akan ada pemindahan masyarakat di lokasi pembangunan pabrik semen ini. Bukan saja memindahkan bangunan fisik sebenarnya, tetapi juga menghancurkan peradaban masyarakat desa Setarpunda. Hal ini biasanya dilakukan oleh pemimpin yang ahistoris terhadap peradaban masyarakat. Yang 10, koalisi menilai rencana penambangan dan pabrik semen yang terintegrasi dengan pembangunan PLTU batubara serta terminal pengungkapan dan pelabuhan berdampak buruk bagi masyarakat setempat dan berpotensi merusak lingkungan yang dahsyat dan berkepanjangan. Bila ada tambang dan pabrik semen, maka relokasi kampung dan alih fungsi lahan pertanian menjadi tidak terhindarkan. Relokasi kampung tidak sekedar soal pindahnya warga, tetapi juga tercabutnya komunitas warga dari kampungnya bernilai budaya dan historis. Yang ke-11, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembangunan tambang tersebut membuat masyarakat untung. Sementara itu, sisi pihak korporat akan diuntungkan. Pemerintah sendiri dalam hal ini, Pemda Manggarai Timur dan Pemprov NTT dinilai menjadi penyedia karpet merah bagi korporasi. Yang kedua, dampak ekonomi. Yang pertama, dampak positif terhadap kehidupan ekonomi masyarakat di desa tersebut. Yang pertama, dari info yang diperoleh dari PT Singa Merah berinduk ke perusahaan Hongxi asal Cina, dana investasinya sebesar 7 triliun. Dari hasil survei perusahaan tahun 2018, kandungan batu kapur di Manggarai Timur kurang lebih 500 juta ton. Kapasitas produksi pabrik semen sebesar 8 juta ton per tahun, sehingga butuh 62,5 tahun baru batu kapur tersebut bisa habis. Yang kedua, tenaga kerja yang dibutuhkan adalah 400 orang dengan komposisi 30% tenaga kerja asing dan 70% tenaga kerja dari Indonesia. Dengan demikian, masyarakat di desa tersebut serta masyarakat sekitarnya bisa bekerja di tempat tersebut untuk menambah penghasilan serta memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Yang kedua, dampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan akibat dari pembangunan tambang tersebut adalah yang pertama, penolakan pembangunan tambang di desa tersebut dikarenakan areal tersebut merupakan areal sawah produktif,
sebab diperkirakan pabrik semen butuh air sebanyak 15.000 meter kubik per hari. Hal itu akan berpengaruh secara drastis terhadap ketersediaan air untuk sawah dan konsumsi warga. Yang kedua, sawah ukuran 15 x 25 meter menghasilkan beras paling kurang 300 kg sekali kerja atau 9 juta per tahun. Kalau mereka jual ke perusahaan tambang yang hanya dihargai sebesar 6 juta. Dengan demikian, maka pembangunan tambang tersebut dapat mengurangi pendapat dari masyarakat desa tersebut. Yang ketiga, tempat eksploitasi tambang batu kapur jaraknya 5 km dari lubuk dan berada di ketinggian. Areal itu selama ini menjadi daerah perlindungan dan tangkapan air bagi warga lubuk. Terbukti, volume air di lubuk berkurang ketika tambang mangan pernah beroperasi di kawasan wilayah ini. Yang keempat, pembangunan pabrik semen ini hanya akan menghilangkan ruang-ruang kelola masyarakat yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Akan ada alih fungsi lahan secara besar-besaran untuk membangun pabrik ini. Yang kelima, wilayah yang akan menjadi tempat operasi perusahaan mencakup perkampungan warga dan lahan-lahan pertanian yang bertahun-tahun menghidupi mereka. Dengan dibangunnya pertambangan serta pabrik semen di daerah tersebut, maka warga desa tersebut harus direlokasikan ke tempat lain, serta lahan pertanian mereka akan hilang atau lenyap yang dapat menyebabkan hasil pangan atau pendapatan mereka berkurang. Baik, kita masuk ke bab 3, yaitu bagian penutup. Yang pertama, kesimpulan. Pertambangannya itu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengelolaan, dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan kegiatan pasca tambang. Berdasarkan dampak yang ditimbulkan dari pembangunan tambang tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa pembangunan tambang tersebut tidak bisa dijalankan di daerah tersebut, karena pembangunan tambang itu membawa dampak yang sangat buruk atau merugikan masyarakat di daerah tersebut. Yang kedua, saran. Terkait dengan masalah di atas, saya menyarankan beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan dari pembangunan tambang tersebut. Yang pertama, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama agar pembangunan tambang tersebut bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, sebelum melakukan pembangunan pertambangan, sebaiknya pemerintah dan masyarakat harus mencari tahu terlebih dahulu bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pembangunan tersebut, sehingga masalah yang disebabkan dari pembangunan tambang tersebut bisa diatasi dengan baik. Baik, itu saja hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.